Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, NIM M1B1211109 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu kaitan Laut Natuna dan zona ekonomi eksklusif. Laut Natuna dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar 38 kabupaten kota di 12 provinsi. Dalam kasus pelanggaran wilayah, Pulau Natuna secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok mengidentifikasikan bahwa kekuatan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan negara masih memiliki kekurangan yang masih bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Kasus yang berawal pada tahun 2009 ini merupakan versi Tiongkok. Mereka memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta wilayah mereka berdasarkan pada 9 titik garis 9 dash line yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya. Namun dari 9 titik garis ini Indonesia tidak mengakuinya karena menurut Indonesia hal itu tidak memiliki dasar hukum internasional. 9 titik imajiner itu sendiri merupakan salah satu penyebab munculnya konflik wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu. Zona eksklusif. Secara umum, zona ekonomi eksklusif dapat didefinisikan dengan bagian perairan laut yang terletak di luar dan perbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil dan diukur dari garis pangkal dan lebar itu teritorial diukur. Dasar hukum yang menetapkan kebijakan zona eksklusif pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan persyaratan yang dikenal dengan Deklarasi Haji Juanda. Dikeluarkannya deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan. Jika mengacu pada UNCLOS 1982, maka ada peraturan yang mengatur segala macam peraturan mengenai wilayah kedaulatan perairan wilayah laut Indonesia berdasarkan pasal 73 UNCLOS. Laut Indonesia Indonesia sebagai consulate memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah Z. Selanjutnya, pengaman wilayah Z dari negara lain juga dapat diperkuat oleh kemampuan diplomasi dan mengisolasi ancaman dari negara dan menggunakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerjasama, menjaga angkatan bersenjata yang efektif, melakukan pertahanan sipil dan kesepian darurat, memastikan pemulihan cepat dan perbanyakkan instruktur kritikal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.